السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pagi hari ini kita berikan kesehatan, berikan kelapangan waktu, dan diberikan juga taufik dan hidayah sehingga kita bisa hadir di sini. Dan tidak gampang menghadiri majelis lagi dengan godaan dan dengan adanya fitnah-fitnah yang ada sehingga kita meremehkan apa yang dinamakan dengan majelis ilmu. Ya, hari ini bukan hanya penuntut ilmu yang terfitnah, kan para duat pun hampir banyak yang terfitnah dengan media sosial ini, mana mengajarkan tauhid, mengajarkan ilmu, mengajarkan akidah sudah tidak lagi kita merasakan semanis waktu kita mengaji bersama sesepuh-sesepuh kita dulu. Nah, sibuknya membuat followers atau membuat subscribe itu menyukai apa yang disampaikan. Sehingga kalau tidak ada yang like, tidak ada yang komentar, sudah mulai jenuh dalam berdakwah. Padahal itulah karakter dakwah itu. Justru itu menyelamatkan dai-nya dari apa? Dari ujub. Terus berdakwah, mengajarkan tauhid itu, mengajarkan sunnah, mengajarkan Al-Quran. Karena semua itu lebih bermanfaat meskipun sedikit yang tertarik daripada banyak orang yang suka tetapi dia bagikan buih di lautan. Itu yang kita tidak ingin. Baik, jemaah sekalian, kita akan masuki ayat ke-14 ya. Ayat 14 dari surat Ar-Rahman. Ana bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام
فبأي آلاء ربكما تكذبان. تفضل baca artinya. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb-Mu yang manakah yang kamu dustakan? Rabb yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rabb yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rabb-Mu yang manakah yang kamu dustakan? Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Rabb-Mu manakah yang kamu dustakan? Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Rabb-Mu manakah yang kamu dustakan? Dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb-Mu manakah yang kamu dustakan? Di sini Allah menceritakan tentang penciptaan manusia dari tanah kering, tembikar, serta penciptaan jin yang berasal dari ujung lidah api. Demikianlah yang dikemukakan oleh Ad-Dhahhak dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Ikrimah. Demikian juga tabi'in Mujahid, Al-Hasan Al-Basri dan Ibnu Zaid bin Aslam. Dan juga Ali bin Abi Talhah. Mereka meriwayatkan dari Ibnu Abbas berarti api yang murni. Demikian disampaikan oleh Ikrimah, Mujahid, Ad-Dhahhak dan yang selain mereka. Maksudnya jin itu diciptakan dari api. Ada yang lebih khusus lagi berpendapat ujung api, lidahnya api. Ya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah, dia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marij min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum." Malaikat itu diciptakan dari cahaya, sedangkan jin dari nyala api. Sedangkan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepada kalian. Itu dari tanah, ya, tanah yang kering. Seperti apa? Seperti tembikar. Maka di sini Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Penafsiran tentang ayat ini sudah disebutkan sebelumnya, bahwa pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk mengingatkan kita terhadap nikmat-nikmat Allah. Ternyata diciptakannya Adam dari tanah, iblis dari api, malaikat dari cahaya, semua itu bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan nikmat itu wajib kita syukuri. Karena kita tercipta dari bahan-bahan tadi. Cipta dari tanah. Itu adalah merupakan penciptaan yang paling sempurna. Manusia itu penciptanya paling. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Rabb yang memelihara kedua tempat terbit matahari. Dan Rabb yang memelihara kedua tempat terbenamnya, timur dan barat. Jadi ini
yang disebut dengan apa? Disebut dengan kenikmatan. Kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan tentang Allah menciptakan timur dan barat. Dua tempat terbit matahari di timur dan dua tempat terbit matahari di barat. Yang dimaksud adalah tempat terbit dan terbenam matahari, musim panas dan musim dingin. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Fala uqsimu bi rabbil masyariq wal magharib." Maka aku bersumpah dengan Rabb yang mengatur tempat terbitnya matahari dan terbenamnya matahari serta bulan dan bintang. Demikian juga dengan perbedaan tempat terbit serta perpindahannya setiap hari dan penampakannya kepada umat manusia. Antum lihat di ufuk timur. Kadang di sana, kadang di sana. Ya kan? Dan perbedaan terbit matahari itu pun akan merubah perbedaan cara orang menentukan sholat zuhur dan asar. Jadi perbedaan terbit itu banyak pelajaran di situ. Ya, saya contohkan satu pelajaran. Kalau dulu kan orang mengukur sholat, kalau matahari terbitnya pas di timur, di arah sana, maka untuk mengukur waktu sholat zuhur itu adalah ketika matahari sudah melewati bayangan yang bulat di bawah ini. Sudah ada di sini sedikit. Tapi kalau dia terbit di sini, agak ke utara sini, maka cara mengukur mataharinya adalah lihat berapa lebih. Kalau matahari di sini berarti bayangan kita di tengah tidak bulat, tapi ada lebih di sini, sebelah sini. Nah, cara mengukur sholat zuhur itu masih mudah. Ketika dia ke sini dia agak ke timur. Yang sulit itulah mengukur sholat asar. Ya, karena waktu sholat asar itu ukurannya 2 kali bayangan. Nah, untuk menentukan sholat asar ketika matahari terbit dari sini, maka yang lebih ini tadi ditambah untuk 2 bayangan tadi. Misalnya saya 2 kali bayangan, nanti ditambah yang lebih di sini tadi. Ya, bayangan yang sedikit. Demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita. Di mana kejadian itu banyak hal yang bisa kita ketahui. Bahkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah. Maka Allah sebutkan tempat terbit matahari dan terbenamnya itu ya ada beberapa tempat. Ada kadang di sana, kadang di sana. Dan setiap hari berubahnya itu. Bukan sekali tahun. Setiap hari ada bergeseran. Ya, nanti balik lagi. Kemudian, yang dimaksud dari hal itu ialah jenis yang sama. Afwan. Dan dalam ayat yang lain disebutkan bahwa Allah adalah penguasa timur dan penguasa barat. Tempat terbit dan terbenam. Yang dimaksud dari hal itu ialah jenis yang sama antara terbit dan terbenam. Saat dalam perbedaan antara terbit dan terbenamnya itu mengandung kemaslahatan bagi makhluk. Baik jin maupun manusia. Jadi terjadinya perbedaan tempat terbit dan terbenam, berubahnya di setiap hari itu merupakan nikmat bagi jin dan manusia. Maka oleh karena itu Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu saja kita disuruh bersyukur. Terjadinya perpindahan terbit dan terbenamnya matahari. Marajal bahraini yaltaqiyan. Dia membiarkan 2 lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Ibnu Abbas berkata maksudnya mengalirkan keduanya. Sementara mengenai firman Allah yaltaqiyan, kata Ibnu Zaid, yakni yang menghalangi kedua lautan itu untuk bertemu, yaitu dengan meletakkan penghalang yang bisa memisahkan antara keduanya.
Adapun ini maksud dengan firman Allah Al-Bahrain adalah asin dan manis atau asin dan tawar. Ya. Karena ada tempat laut di mana di sininya laut air asin, di sini air tawar. Asin itu yaltaqiyah. Dan anehnya tidak bercampur. Padahal tidak ada penghalang tembok. Tembok penghalang tidak. Ya. Baik, ini mengenai dua laut yang dimaksud, air tawar dan air. Yang dimaksud dengan tawar atau manis itu adalah sungai-sungai yang mengalir di tengah umat manusia. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maksudnya di sini Allah menjadikan penghalang dari tanah antara keduanya agar mereka tidak saling melampaui sehingga menimbulkan kerusakan dan menghilangkan sifat yang dikehendaki dari setiap lautan tersebut. Ya, ini menurut beberapa penafsiran. Tapi penafsiran yang lain adalah terjadinya pertemuan antara laut dan air tawar dalam satu tempat, tidak ada penghalang kecuali apa yang Allah telah tentukan di antara. Ya. Dan tidak saling merusak antara air laut dan air tawar. Padahal kalau dicampur air laut dan air tawar itu rasanya apa? Payau. Payau. Antum kalau mungkin ada waktu jalan-jalan di daerah Bima sana, salah satu pantai, kalau kita masuk ke dalam sedikit di pantai itu, sudah dibuatkan kayak sumur sekarang, udah ada batasi pakai kayak tembok itu. Itu di tengahnya air tawar, sekitarnya air laut. Dan bisa diminum langsung airnya. Untungnya alhamdulillah enggak di Jawa. Kalau di Jawa jadi air keramat. Ya. Di sana ada yang mau keramatkannya tapi ustadz-ustadz sering kesama. Yang mereka memberikan edukasi. Oh, air ini air biasa, dan sebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengannya. Dan itu terjadi di daerah saya. Di sini air comberan jadi air keramat. Heran anak di sini. Ya walaupun di sana juga ada tapi tidak sebanyak orang sih. Berikan edukasi, insya Allah mereka faham. Walaupun terkadang kita menghadapi tombak juga. Ini mengenai apa? Dua air tersebut. Maka begitulah Allah memberitahukan kepada kita. Begitu nih. Fabi ayyi ala'i rabbikuma kadziba. Kemudian yakhruju minhuma al-lu'lu' wal marjan. Dari keduanya itu keluar mutiara dan marjan. Yakni dari kedua air tawar dan air laut. Apabila ditemukan pada salah satunya, maka hal itu sudah cukup. Sebagaimana Allah berfirman, ya ma'syaral jin wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum. Wahai sekalian jin dan manusia, bukankah telah datang kepadamu utusan-utusan dari kalanganmu sendiri. Maksud utusan di sini dari hanya berasal dari bangsa manusia, tidak dari bangsa jin. Artinya begini, kalimat yakhruju minhuma, ya, ini contoh sebenarnya ini. Ini mengalihkan perhatian kita contoh ini. Saya tidak baca dulu contoh. Penggunaan bahasa. Minhuma dari keduanya, tidak harus mutiara dan marjan itu keluar dari laut dan air tawar. Kalau sudah keluar dari laut, ya cukuplah itu. Sebagai berita. Dari keduanya, maksudnya dari salah satunya pun sudah cukup. Seandainya mutiara itu hanya keluar dari laut, maka kabar ini pun benar. Walaupun disebutkan dari keduanya. Tapi ada kok mutiara air tawar. Ada mutiara apa? Air tawar. Itu ada. Kenyataan enggak keluar mutiara itu? Kenyataan. Dan kan ada orang pelihara apa? Tiara. Karena memang keluar mutiara. Dan pemberitahuan seperti ini tidak dibuat-buat. Ya misalnya ada yang menuduh ini Quran ditulis orang nih. Diteliti dulu laut baru ditulis ada mutiara.
Wong Al-Quran ini dari zaman ke zaman. Sekiranya ini ditulis orang, akan ada perubahan. Iya enggak? Pasti berubah. Jangan kata tulisan yang buruk ya. Tulisan yang benar saja, setiap kali ada cetakan pasti ada perubahan, iya enggak? Ini percetakan Mesir, ini percetakan Saudi, ini percetakan, pasti ada perubahan karena bukan Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran tidak bisa dirubah. Maka oleh karena itu, kejadian yang nyata itu yakhruju minhuma lu'lu' wal marjan, itu bukan dibuat-buat. Nyata Al-Quran memberitahukan. Ya. Kemudian ini mengenai gaya bahasa aja ya, contoh ya ma'syarul jin ini. Maksudnya keluar dari kalian wahai jin dan manusia seorang rasul. Sedangkan rasul itu hanya keluar dari manusia, gitu maksudnya penggunaan bahasa. Demikian juga mutiara itu keluar dari air laut dan air tawar. Misalnya kita tahu hanya air laut saja, ya maka cukup. Al-lu'lu artinya mutiara yang sangat dipahami oleh semua orang. Sedangkan marjan, maka ada yang mengatakan yaitu mutiara kecil. Demikian yang dikemukakan oleh Mujahid, Qatadah, Abu Razin, dan Ad-Dhahak. Seperti itulah yang diriwayatkan dari Ali. Ada juga yang mengatakan marjan itu adalah mutiara yang besar dan terbaik. Demikian yang diceritakan oleh Ibnu Jarir dari beberapa ulama salaf. Yang ia nukilkan dari Ibnu Abi Hatim dari Ar-Rabi' bin Anas, ya. Juga diriwayatkan oleh As-Suddi dari orang yang telah memberitahukan kepadanya dari Ibnu Abbas. Hal yang serupa diriwayatkan dari Mujahid dan yang lainnya. Ada pula yang mengemukakan marjan itu adalah mutiara yang berwarna merah. As-Suddi mengatakan dari Masruq dari Abdullah, dia berkata al-marjan adalah mutiara yang berwarna merah. Artinya intinya marjan itu juga mutiara, tapi dia memiliki keistimewaan. Baik dari segi warna maupun dari segi bentuk. Ternyata selain emas itu ada apa? Mahalan mana? Emas apa mutiara? Mutiara apa emas? Mahalan emas lah. Ya kan? Karena emas itu ya maskur maksudnya. Kalau emas, hanya ibu-ibu yang tahu apakah mutiara yang mahal atau tidak. Katanya ada yang lebih mahal lagi, intan. Dan untuk mendapatkannya harus apa? Berjuang atau tinggal dipungut seperti sampah? Berjuang enggak? Berjuang. Ya berjuang, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian. Untuk mendapatkan itu ada perjuangan. Kalian kemudian masuk laut, cari dulu. Pertanyaan saya, ini keluar tema sedikit. Mahalan mana, ilmu atau emas dan perak? Ilmu. Tapi adakah yang menggali ilmu? Menggali ilmu sedikit. Padahal dia lebih mulia daripada. Baik, kita kembali kepada kalimat ini. Ini menunjukkan bahwa dari kedua tempat itu keluar apa yang disukai oleh manusia, yaitu lu'lu' wal marjan. Wa min kullin ta'kuluna lahman tariya wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha. Dari masing-masing air itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu dapat memakainya. Apa yang dimaksud dengan daging yang segar di sini? Ikan. Ikan laut itu dagingnya segar. Apalagi ikan tuna. Siapa di sini makan ikan tuna, pas selesai dipancing langsung dibakar? Belum pernah. Karena ikan tuna yang sampai ke sini udah 7 kali mati. Dari jalan udah di freezer. Ikan tuna itu antum tak dibumbuin pun udah enak. Kita pernah pergi suatu tempat di laut itu, memang spesialis pancing tuna. Pas tuna yang sebesar ini baru keluar, kita beli dengan harga yang jauh murah gitu. Kata dia, tidak usah dikasih apa-apa dulu Pak Ustadz. Dibakar, langsung dimakan.
betul-betul enak. Betul-betul enak. Kan tuna yang masih segar tapi ya. Ya. Bukan tuna yang udah melewati tuna netra gitu kan. Nah, yang betul-betul ikan daging luar biasa. Itu dagingnya berlapis-lapis. Dibelah, bakar begitu, enak banget. Gimana Pak Ustadz? Ikuti pesan berikut. Di Bima maksudnya. Kan di sana ada pemancing ikan tuna. Bahkan teman kita, ikhwan kita, pernah mancing ikan tuna sebesar antum. Besar antum keluar. Ya, besar sekali. Dan itu anak pondok senang sekali makannya. Dia tidak mau jual, dia mau kasih anak pondok. Kayak disebut lahman tariya. Di antaranya ada ikan-ikan segar di dalamnya. Jadi supaya orang-orang tidak mengatakan mana ikan segar, sampai di sini ikan teri gitu kan, ikan kering. Berarti dia dikeringkan. Kalau Anda makan langsung yang baru keluar, insya Allah lebih enak. Kalau di sini mungkin di kampung di Pulau Pantai Anyer mungkin ada. Terus ke bumi. Kemudian daging itu berasal dari air asin dan air tawar. Sedangkan perhiasan hanya berasal dari air asin, tidak dari air tawar. Wallah alam, akhir-akhir ini ada kok mutiara air tawar. Ya, ada perhiasan dari air tawar. Mungkin ini perkataan mereka pada zaman itu. Karena ini urusan dunia, pasti ada penelitian. Dan terus penelitian. Dari Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, jika turun hujan dari langit, maka setiap kulit kerang di dalam laut membuka mulutnya. Dan setiap percikan air hujan ini yang masuk ke dalamnya akan menjadi mutiara. Subhanallah. Biasa ya. Dan ini perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini jurusan apa ya dia kuliah dulu? Bayangkan. Dia tidak jurusan apa-apa. Apalagi kuliah di UI atau UGM. Belum ada kan. Tapi dia bisa meneliti seperti ini. La ilaha illallah. Dan ini adalah penafsiran klasik, bukan perkataan orang zaman sekarang. Dan kenyataannya demikian. Tatkala pengambilan perhiasan tersebut sebagai suatu nikmat bagi penduduk bumi, maka Allah Jalla wa Ala memperingatkan mereka seraya bertanya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Ya, biasanya yang suka perhiasan siapa? Siapa? Ibu-ibu. Yang suka perhiasan itu ibu-ibu. Tapi kenapa nikmat ini juga disuruh kita yang mensyukurinya? Kenapa? Jawab, ikhwan. Kenapa? Karena ketika kita lihat istri kita senang dengan perhiasan itu, kita juga ikut apa? Senang. Kita senang melihat itu. Apalagi dia memakai perhiasan. Yang membuat kita tidak senang adalah dia pakai perhiasan tapi tidak ada bayar sekolah anak. Itu menjadi masalah. Kalau kita memiliki kemampuan dan Allah berikan perhiasan itu kepada kita, maka itu adalah nikmat. Ini peringatan dari Allah agar kita mensyukuri nikmat perhiasan yang dipakai oleh wanita. Dan juga kita ada perhiasan-perhiasan tertentu yang kita pakai. Kemudian Allah berfirman, walahul jawaril munsya'atu fil bahr kal a'lam. Dan miliknya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya, yakni kapal-kapal yang berlayar fil bahri, di lautan. Al-munsya'atu artinya kapal-kapal yang berlayar tinggi. Kal a'lam, seperti gunung-gunung, yaitu bagaikan gunung-gunung dalam besarnya, dan berbagai barang dagangan yang dapat terangkut di dalamnya dari satu tempat ke tempat lainnya, dan dari satu daerah ke daerah lainnya.
yang di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi umat manusia berupa pengambilan hal-hal yang mereka butuhkan berupa berbagai barang dagangan. Allah, sampai sekarang kapal-kapal itu dibutuhkan kan? Orang kalau impor barang dari Cina pakai kapal apa? Kapal laut, berkontainer-kontainer kapal. Dan semua itu terjadi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan besi bisa terapung. Ya. Ternyata kaitannya dengan air asin. Ada kaitannya dengan itu juga selain daripada teknologi. Besi bisa terapung. Karena coba antum melempar besi di air, terapung enggak? Tapi begitulah kuasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan kepada manusia agar mereka membuat apa? Perahu dan bahtera. Dulu pakai apa? Perahu kayu, tidak ada mesin. Pakai layar. Dan ana sampai hari ini belum mengerti bagaimana mereka menjalankan perahu dengan layar itu. Karena gini, kalau anginnya ke timur, kita mau ke barat gimana caranya? Ayo. Dan mereka diberikan kecerdasan oleh Allah dengan itu. Tidak mungkin angin itu ke timur terus, pasti ada masa ke baratnya. Pasti ada masa ke selatannya. Dan demikianlah Allah mengingatkan kita tentang hal itu. Tentu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Kemudian lanjut ayat ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. Dan tetap kekal wajah Rabb-Mu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi. Maka nikmat Rabb-Mu yang manakah yang kamu dustakan? Semua yang ada di langit dan di bumi selalu minta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb-Mu yang manakah yang kamu dustakan? Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu, hai manusia dan jin. Maka nikmat Rabb-Mu yang manakah yang kamu dustakan? Hai sekalian jin dan manusia,
Jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb-Mu manakah yang kamu dustakan? Kepadamu jin dan manusia dilepaskan nyala api dan cairan tembaga, maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Maka nikmat Rabb-Mu yang manakah yang kamu dustakan? Allah memberitahukan bahwa seluruh penghuni bumi akan pergi dan mati secara keseluruhan. Allah sebutkan fan. Apa fan? Fan itu dari situ diambil kata fana. Fana itu mati, lenyap, menghilang. Tidak ada bekas di bumi lagi. Bahkan buminya sudah tidak ada bekasnya. Itu fan. Ya. Demikian halnya dengan penghuni langit kecuali yang dikehendaki Allah. Tidak ada seorang pun yang tersisa selain wajah Allah yang maha mulia. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha suci. Tidak akan pernah mati dan akan tetap hidup selama-lamanya. Menurut Qatadah, Allah memberitahukan apa yang dia ciptakan. Lalu memberitahukan bahwa semuanya itu akan binasa. Jadi yang tidak akan pernah mati hanya Allah. Selain Allah akan mati. Sampai pun malaikat maut juga akan mati. Disebutkan dalam doa yang ma'thur tentang pujian Rasulullah SAW akan Allah yang selama-lamanya tidak akan pernah mati. Kata Rasulullah SAW, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Badi'as Samawati wal Ardi, Ya Dzal Jalali wal Ikram, La ilaha illa anta birahmatika nastaghitsu, aslih lana sya'nana kullahu, wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain, wa la ila ahadin min khalqika. Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, wahai yang maha menciptakan langit dan bumi, wahai Rabb yang punya keperkasaan dan kemuliaan, sungguh tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Engkau semata. Dengan rahmat-Mu kami memohon pertolongan. Perbaikilah seluruh keadaanku secara keseluruhan. Dan janganlah Engkau bebankan urusan kami kepada diri kami masing-masing atau kepada salah seorang dari makhluk-Mu. Ini doa yang menggambarkan betapa si pelaku doa ini meyakini Allah itu maha hidup dan berdiri sendiri. Asy-Sya'bi mengemukakan, jika engkau membaca kullu man 'alaiha fan, maka janganlah engkau diam sehingga engkau membaca wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya tidak boleh wakaf di sini. Tidak boleh berhenti di sini. Misalnya ada orang jadi imam. Ya. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان. Lalu dia ruku, tidak boleh. Tidak boleh. Ya,
Kapan dia boleh? Ketika dia melanjutkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Baru dia ruku. Atau dia lagi baca Quran. Baca di atas mobil. Atau baca di masjid. Dia baca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kullu man 'alaiha fan. Lalu dia tutup Quran dan pergi. Enggak boleh. Enggak boleh. Harus lanjut. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Boleh. Ya, tapi kalau dilanjut sampai habis itu lebih baik. Oke? Inilah kita butuh baca Quran, baca tafsir itu sama ustaz. Jangan sampai kita salah baca. Ya. Karena kalau dikatakan kullu man 'alaiha fan, berarti Allah juga ikut mati. Itu yang berbahaya. Paham enggak? Dilarang berhenti sampai situ. Harus dilanjut wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Karena itu pengecualian. Baik. Ini dikatakan oleh Sya'bi. Ayat ini sebagaimana firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Dan segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajah Allah. Ya, tidak boleh dibaca kullu syai'in halik langsung ruku, enggak boleh. Harus ditambah illa wajah. Kalau langsung berhenti tidak boleh. Di dalam ayat yang mulia di atas, Allah mensifati dirinya sendiri sebagai Rabb yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Artinya dia adalah memang berhak untuk dibesarkan sehingga tidak boleh didurhakai. Dia harus ditaati sehingga tidak boleh ditentang. Dzul Jalali wal Ikram, yang dimaksud dengan Dzul Jalali wal Ikram adalah yang memiliki keagungan dan kebesaran. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan perihal persamaan penghuni bumi secara keseluruhan dalam hal kematian dan bahwasanya mereka semua akan menuju ke alam akhirat, maka dia memberi keputusan terhadap mereka dengan berdasarkan pada hukumnya yang adil. Ya. Yang keadilan itu dengan al-ikram. Ya. Maka Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan? Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu memohon kepadanya. Setiap waktu Allah itu dalam kesibukan mengurus hamba-hambanya. Semua diurus. Dan tidak ada yang luput dari pantauan Allah. Ingat ya, semuanya diurus. Tidak ada yang luput. Bisa ada orang berdoa, ya Allah, aku meminta kepadamu rezeki yang baik. Kumohon kepadamu jodoh yang soleh dan solehah. Tapi dia tidak dapat 2, 3, 4, 5. Jadi waktu itu Allah lagi ngurus kajian di Taman Yasmin. Sehingga dia tidak bisa mendengar doaku. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Jadi kesibukan yang lain tidak membuat dia lalai dari yang lain. Bisa enggak Allah itu berbuat dalam 1 detik berpuluh-puluh juta perbuatan.
Saya tidak katakan 2-3 perbuatan. Bisa nggak? Saat yang sama dia melihat, mendengar, berbuat, memberi rezeki, mengatur alam semesta, merahmati, mengadab. Oke? Semua diurus. Semua perbuatannya tidak ada yang aneh. Yang aneh itu adalah yang memahaminya. Contoh, ada orang heran, Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Terus dia masih bersemayam di atas arsy. Gimana ya? Karena otak ente yang error. Kan tadi sudah dikatakan, apalagi cuma 2 perbuatan, turun dan bersemayam. Ya itu kan cuma 2 perbuatan. Allah mampu melakukannya pada waktu dan detik. Maka sekali tarikan napas kita, beribu-ribu, berjuta-juta perbuatan. Kenapa Anda harus heran? Kenapa Anda heran? Karena Anda menyamakan turunnya saya dari kursi ini ke lantai tadi. Sahih enggak? Sedangkan Anda kalau ditanya, apa surat Al-Ikhlas? Akhirnya apa? Walam yakul lahu kufuwan. Allah itu tidak ada yang setara dengannya. Kalau itu Anda sepakati, berarti ketika saya turun kursi kosong, oke? Allah turun pun tidak mengkosongkan arasnya. Karena kita dengan Allah berbeda. Dalilnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Gampang enggak memahaminya? Tapi tidak masuk logika. Siapa yang suruh ente memikirkan? Kalau ente memikirkan itu, seminggu ke depan, jalan mundur. Minimal 3 hari jalan minggir. Nah, ada orang jalan minggir aja dia. Udah gila. Tidak bisa dipikirkan. Keindahan yang tidak bisa dipikirkan dan akan menghancurkan pikiran kita adalah keindahan zat Allah. Iya enggak? Coba antum nelpon seorang. Ya, anggap saja antum ini masih umur 19 tahun gitu. 19 tahun pada masa itu gitu. Kasih tahu sama emaknya, nak pulang kampung ya, jangan lama-lama merantau. Di kampung ini, anak tetangga kita dulu yang ingusan begini itu, sekarang udah cantik banget. Tuh bayangkan, karena waktu itu tidak ada HP untuk melihat fotonya. Kalau kirim fotonya, berbulan-bulan baru sampai ke Jakarta. Itu kalau ada posnya. Atau seminggu lah paling cepat. Tuh pikirkan, bayangkan. Bisa tidur nggak antum dalam seminggu menanti surat datang itu? Bisa. Karena diceritakan keindahan, kecantikan wanita itu. Apalagi ibu bapak antum pandai bersandiwara. Cantik banget nak. Pulang deh. Begitu pulang naik bis gitu. Dalam perjalanan tak tidur-tidur mikirin apa? Kecantikan itu. Sampai rumah udah gila karena jatuh cinta. Kenapa? Baru mikirin wanita. Bagaimana antum mikirkan keindahan? Zat Allah. Gak bisa. Itu makhluk yang bisa saja kita lihat nantinya. Pada saat yang waktu yang dekat. Allah itu tidak bisa dilihat. Tapi keindahannya tidak bisa juga dibayangkan. Maka disebutkan Allah memiliki wajah yang indah. Ya. Dia memiliki apa? Wajah yang indah. Maka oleh karenanya semua kebutuhan kita, semua kebaikan yang diberikannya itu tidak membuat dia lalai untuk berikan kebaikan kepada orang lain. Ketika dia memberi pahala kepada kita saat ini, di sisi yang lain dia sedang mengadab orang yang berbuat maksiat. Ya enggak? Demikian Allah mengatur semua urusan manusia. Maka dikatakan kulla yaumin huwa fi sya'n. Yang demikian itu merupakan pemberitahuan tentang ketidakbutuhan dirinya terhadap pihak lain. Dia tidak butuh kepada kita. Tidak butuh. Tidak butuh sama sekali. Kepada syukur kita tidak butuh. Kepada ibadah kita juga tidak butuh. Kepada sedekah kita juga tidak butuh. Dia tidak butuh semua itu. Yang dia inginkan kita taat kepada dia dengan melakukan semua itu. Dan dia akan memberikan balasan. Berupa apa? Jannah. Surga yang luas langit dan bumi. Mereka meminta kepada Allah melalui ucapan dan juga perbuatan. Bahwasanya setiap hari dia selalu dalam kesibukan itu.
Ketika setiap orang meminta dan meminta, ketika kita minta itu Allah sudah kabulkan permintaan kita. Sudah kabulkan. Tapi saya meminta kemarin uang 1 miliar Pak Ustadz, tidak dikasih sama Allah. Udah kerja. Enggak, berarti antum tidak melakukan sebabnya. Sudah saya lakukan sebabnya. Mana uang 1 miliar itu? Coba antum lihat di sisi yang lain. Jantung antum sehat. Antum tahu untuk mensehatkan jantung itu butuh uang 1 miliar. 1 miliar. Kalau jantung kita udah bermasalah, waliyadzubillah. Demikian juga ginjal. Ginjal antum sehat? Sehat. Berarti doa antum tidak seberapa dibandingkan dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya uang 5 miliar. Saya mau bikin pondok pesantren. Saya tidak mau buka donasi. Lalu saya tiba-tiba datang ke bengkelnya teman kita. Bapak-bapak punya mobil mewah. Kata dia mobil di rumahnya Mercy masih ngasih parkir beberapa Mercy. Datang ke situ bapak-bapak ini. Dia umur 45 tahun atau 46 tahun waktu itu. Dan kami di bengkel itu. Nah dia. Yang jual ginjal saya. Ya Allah, saya baru minta 5 miliar tadi. Ternyata ginjal Anda lebih mahal daripada Anda minta. Ini orang minta mau beli ginjal 11 miliar. Di tempat Anda duduk itu Anda sadar bahwa Allah telah memberikan lebih daripada apa yang Anda minta. Mungkin saya tidak bisa bangun pondok pesantren yang bertembok. Ternyata pondok pesantren saya Jabodetabek, ngajar orang banyak. Coba antum bayangkan kalau saya punya pondok pesantren, tidak bisa ngisi di sini. Anak lagi ngajar, ya enggak? Iya, saya punya murid yang naik kelas sekarang. Tapi umur aja yang bertambah. Nikmat kan? Nikmat. Umur bertambah dan naik kelas. Bayangkan. Saya pernah minta begitu agar saya punya pondok pesantren. Ternyata pondok pesantren anak Jabodetabek sampai Cikarang anak isi kajian. Demikian Allah berikan nikmat yang kadang kita tidak sadar itu. Orang datang di samping kita meminta diri untuk membeli ginjal 11 miliar. Dan ginjalnya sudah rusak dua-duanya. Ada di sini mau jual ginjalnya dua-duanya. Haram hukumnya. Hukum. Subhanallah. Demikian kadang kita ini tidak merasa nikmat di tubuh kita. Kadang kita meminta kekayaan padahal kehidupan itu sendiri kekayaan yang luar biasa. Luar biasa kaya. Ada ibu-ibu saya ngomong begini. Bu, saya mohon kepada Allah semoga kita ini panjang umur. Pak Ustaz, umur saya ini udah 8. Ya maunya sih jangan terlalu lama-lama. Udah tidak ada nikmat hidup di dunia ini kata dia. Asal saya bisa datang ngaji aja udah cukup tuh. Luar biasa kan. Pikiran orang yang bersyukur tuh demikian. Seandainya pun diberi umur 90 tahun atau 100 tahun. Dikasih makan itu nasi padang yang ada santannya. Itu bukan kolesterol lagi yang numbuh. Udah daging tumbuh di urat-urat gitu. Udah tidak ada nikmat itu. Maka sekarang kita nikmati apa? Apa yang Allah berikan ini. Kalau Allah berikan kesehatan, syukuri. Kesehatan untuk apa? Untuk mentaati Allah. Syukuri. Karena itu butuhnya kita kepada apa? Kesehatan dan nikmat. Dan semua yang kita minta pasti dikabulkan Allah. Ingat itu. Tapi terkadang langsung diberikan apa yang kita minta. Tapi terkadang dipalingkan kepada yang lebih baik. Terkadang yang dikabulkan Allah itu yang kita tamanni. Tahu tamanni enggak? Berkhayal. Mengira-ngira, berzon baik kepada Allah. Zon baik. Tahu zon baik? Husnudzon. Husnudzon. Itu. Dan itu yang kadang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doa ya Allah berikan saya istri yang salehah. Tapi kita tidak ungkapkan dari cita-cita kita. Semoga dapat gadis yang cantik. Kita cuma minta apa? Yang salehah. Lamar anak RW ditolak. Kenapa ditolak? Padahal saya tidak jelek-jelek amat ini. Lamar anak RT juga ditolak. Anak tetangga juga ditolak. Ternyata jodoh kita itu masih SD kelas 6. Nunggu besar dia dulu. Baru kita bisa nikah. Dan demikian Allah kabulkan.
Untuk apa? Untuk agar kita awet di dalam menikah. Mungkin begitu tujuannya. Atau agar kita lebih bahagia dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kecewa dengan doa. Kita sudah meminta, ya Allah, aku minta kendaraan yang bagus. Tetapi kendaraannya itu saja. Mungkin saja Allah sudah tahu antum tidak kuat isi bensinnya. Allah tahu tidak kuat isi bensin. Dulu pernah ada orang sesat gitu, dia pakai Lamborghini dan kaya raya. Terlintas dalam pikiran kita, gimana ya enaknya naik mobil itu, mobil sport gitu. Pas tetangga kita lagi memperbaiki mobil Mercy tahun 2010, Mercy bukan mobil Lamborghini. Dia lagi perbaiki kampas remnya. Kampas remnya berapa, Pak? 11 juta. 11 juta kampas rem. Ganti olinya berapa? Ya berapa juta lah sebulan. Hitung-hitung pendapatan tidak cukup. Ternyata Lamborghini itu ganti olinya 11 juta sebulan. Gaji antum berapa? 3 juta hutang setiap bulan. Makanya Allah tidak berikan itu. Karena itu bukan kebutuhan antum. Itu hanya gaya hidup yang membuat kita sombong. Maka oleh karenanya diberikan yang antum butuhkan dan itu nikmat. Nikmat luar biasa. Maka disebutkan wa yas'aluhu man fis samawati wal ardi. Semua meminta kepada Allah. Setiap hari, baik yang di langit maupun di bumi. Hatta iblis pernah minta kepada Allah. Iblis pernah minta kepada siapa? Kepada Allah. Apa yang dia minta? Panjangkan umurku sampai hari mereka dibangkit. Allah kabulkan sampai hari yang ditentukan, yaitu hari hancurnya alam semesta dan dia ikut mati. Ya. Maka oleh karenanya jemaah sekalian rahimakumullah, terus minta. Karena Allah setiap hari sibuk dengan doa kita ini. Jangan pernah berputus asa. Orang yang sering berdoa dan dia tidak temukan doanya dikabulkan, ingat perkataan Umar. Ingat perkataan Umar. Apa kata Umar? Aku tidak penting melihat doaku dikabulkan oleh Allah. Tidak penting bagiku. Tapi yang terpenting bagiku, aku terus berdoa kepada Allah. Enggak ini. Aku tidak penting doaku sudah dikabulkan atau tidak. Yang penting bagiku, aku terus berdoa. Karena setiap lantunan doaku pasti ada jawabannya. Karena Allah tidak mungkin berdusta. Karena dia mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa, minta. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Jangan pernah berhenti berdoa. Nah, bagi teman-teman mungkin yang ada yang sakit, jangan berhenti berdoa. Ana sampai menangis di kapal laut. Di kapal laut waktu pulang, lagi touring naik kapal laut, qadarullah ketemu orang yang cerita hidupnya itu 6 tahun dia tidak bisa duduk. Dokter pun tidak mau merawatnya di rumah sakit karena kasihan habis uang. Dia berbaring, dibaringkan oleh istrinya kanan, kiri, kanan. 6 tahun bisa bang. Obat tidak ada. Mau herbal juga tidak masuk. Tapi dia 6 tahun itu masih hidup dalam kondisi tulang terbungkus kulit. Waktu ketemu sama anak itu sudah gemuk, sudah punya badan. Diceritalah, hidup ini kalau bisa beri keceriaan kepada orang lain dan beri mereka kebahagiaan semampu kita. Kata dia begitu. Karena saya punya pengalaman hidup yang begitu pahit. Saya dulu S2 kedokteran. Tapi saya membuka praktek di daerah Jawa Tengah sana. Saya tidak disuruh, tidak dapat izin. Saya stres. S2 kedokteran. Spesialis hormon. Spesialis hormon berarti ada kaitan dengan psikis. Harusnya dia lebih tahu tentang hal itu. Tapi karena stres, jatuh sakit. Stres dia tidak ada lapangan kerja kecuali dia harus bawa truk dump truck itu. Sampai dia pun punya truk sendiri. Tapi kan kepikiran, kuliah udah mahal-mahal, tidak jadi praktek kedokteran. Sakitlah dia. Sejak itu dia sakit, lumpuh, tidak bisa bergerak badannya, diurus sama istrinya.
Tiba-tiba ada orang ustadz yang berjenggot kayak saya ini, dia waktu itu bilang persis seperti jenggot antum. Datang ke rumah, dia waktu itu datang jualan obat dan terapis. Anehnya dia tidak menterapi saya. Karena waktu dia ditanya antum dulu bagaimana kondisinya. Dulu saya seorang ini dan anak stres gara-gara hal ini kata dia. Anak tidak sampai pada cita-cita anak untuk menjadi dokter yang buka praktek sendiri. Oh, itu obatnya. Maksud antum? Itu obatnya. Antum hilangkan semua dendam, hilangkan semua pikiran itu. Antum coba serahkan semua urusan kepada Allah, meminta kepada Allah. Takdir sudah ditentukan. Antum ingat 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, sudah ditentukan hal itu kepada antum. Kata dia. Semangat berbicara tuh bapak itu. Dia cerita sendiri bapak itu. Cerita kepada anak. Sampai pada waktu ustaz itu pulang. Tahu berapa jam ustaz itu ngajak dia ngobrol? 5 jam dia ajak. Karena tidak pernah ada orang yang ngobrol dengan dia selama 5 jam kata dia. Dia ingin mengeluarkan semua unek-uneknya di hadapan ustaz. Apa sebenarnya antum ingin? Ucapkan semua oleh dia. Terus dia bicara. Kemudian ustaz itu bilang, saya pulang dulu. Kemudian itu dititipkan madu aja kalau sakit. Pulang ustaznya, kata yang sakit, anak antar ya di depan pintu. Sampai ke pintu dia diantar. Apa kata ustaz? Antum sudah sembuh. Coba antum lihat, antum berdiri. Katanya 6 tahun tidak bisa duduk. Berdiri sekarang juga. Dan itu dia ceritakan. Dan dia bersujud syukur di hadapan Allah. Sampai sekarang dia masih hidup orang. Masih hidup. Dan dia tidak kepikiran lagi untuk jadi dokter. Dan sekarang dia jadi bos dump truck. Demikian Allah kabulkan apa? Doa dia selama ini. Ditemukan dengan orang yang lebih tahu tentang psikis daripada dia yang sekolah. Seorang yang menghafal Quran, menghafal hadis Nabi SAW. Dan kata orang itu, setelah Anda sembuh ini, buat orang lain berbahagia seperti Anda, agar orang-orang apa? Bisa meluangkan pikirannya dalam pikiran yang positif. Ya, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan semua kepada Allah. Insya Allah akan baik keadaan kita. Kalaupun kita mati dalam keadaan itu, Nabi menyarankan kita mati dalam kondisi apa? Husnudzan. Doa, minta. Karena Allah berjanji di sini, kulla yaumin huwa fi sya'an. Di antara kesibukannya adalah mengabulkan doa setiap orang yang berdoa atau memberi setiap orang yang meminta. Yang beri setiap orang yang meminta, mengembirakan orang yang sengsara dan menyembuhkan orang yang sedang sakit. Qatadah mengungkapkan, dia sama sekali tidak membutuhkan penghuni langit maupun penghuni bumi. Bahkan dia menghidupkan orang hidup dan mematikan orang mati, memelihara anak kecil, serta membebaskan tawanan. Bahkan lebih dari itu, dia menghidupkan yang hidup dari yang mati. Dan dia mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Contoh Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup apa? Ada sesuatu yang mati keluar dari yang hidup. Contohnya. Daki antum keluar dari mana? Dari kulit. Dakinya hidup apa mati? Mati. Daki itu keluar dari yang hidup. Daki. Tahu daki kah? Iya. Yang kalau kita pergi mau keluar rumah, istri kita periksa leher kita. Bang, ada daki gitu. Ini tisu basah. Itu daki. Itu dikeluarkan dari yang hidup. Dan kita ini hidup. Subhanallah, Allah Maha Kuasa itu. Apalagi untuk mengurus doa-doa kita. Bahkan dia menjadi tumpuan orang-orang yang soleh dalam memenuhi kebutuhan mereka serta menjadi tujuan pengaduan mereka. Maka kalau kita mau mengadu, terutama ibu-ibu yang masih muda, kontemporer. Karena ibu-ibu yang sudah berusia, biasanya dia tidak terlalu baperan di media sosial. Karena memang tidak bisa main medsos. Ibu-ibu yang masih muda-mudi ini, sedikit ada masalah dengan suami, kemana dia curhat?
di Facebook sampai orang India sana tahu tentang rumah tangga dia. Coba adukan semua kepada Allah. Yang soleh dan soleha pulang kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahi Allah tidak sia-siakan aduan kita. Allah tidak akan sia-siakan. Camkan kata-kata anak ini. Tidak ada yang sia-sia. Sebagaimana dikatakan seorang wanita yang soleha, yang berumur masih muda belia dan yatim. Dia memiliki suami yang temperamental. Semoga tidak seperti itu kita di sini. Tempral, suka pukul istri, marahi istri, mempermalukan istri di depan mertua. Anak ini selalu mengadu kepada ibunya. Suami saya katakan, baliklah kepada suami, balik lagi. Sampai ibunya meninggal. Pada saat ibunya mau meninggal dunia, anak ini mengatakan, Bu, kalau ibu sudah meninggal, mana saya akan? Ibunya, ya, kau punya masalah dengan suamimu suatu hari nanti setelah aku tiada, kau datang ke rumahku ini, kau gelar sejadah, kau sujud dan ruku di hadapan Tuhan dan suami. Maka dia pun melakukan hal itu. Ya. Tersebarlah berita dan suami mendengar istrinya selingkuh. Kata orang-orang itu main serong sama laki-laki lain. Maka dia sering ke rumah. Oh, suaminya marah. Datang dia ke situ mengintip dari luar dia itu kamar ibunya. Ternyata istri. Dan suara istrinya yang berdoa itu terdengarlah oleh sang suami di antara isi doanya, ya Allah, aku serahkan urusan suamiku kepadamu. Perbaikilah dia dan jagalah dia. Dengar itu suaminya pun. Sejak itu dia tidak pernah lagi memuji. Bahkan sejak itu dia memuji. Apa kata wanita? Ya Allah, berbulan-bulan bahkan sampai 1 tahun aku adukan urusanku kepada ibuku. Tidak ada jalan keluar sedikit. Baru sebulan aku mengadukannya kepadamu. Semua menjadi baik-baik saja. Dengar nih. Nah, kalau ada bapak-bapak mencurhatkan istrinya di Facebook, ini masalah bapak-bapak ini. Udah berpindah jiwa. Jiwa ibu-ibu ke bapak-bapak. Tidak usah di sana. Itu banyak orang yang tahu urusan kita. Biar orang tidak tahu urusan kita. Ya, urusan kita biar hanya Allah yang tahu. Dan itu akan memperbaiki urusan. Wallahi demi Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Tidak akan pernah. Yakini semuanya. Yakini. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala tidak memperbaiki hubungan atau tidak memperbaiki keadaan kita seperti kita inginkan, pasti ada keadaan yang lebih baik yang Allah siapkan. Ada keadaan yang lebih baik yang Allah. Dan sudah banyak terjadi hal itu. Maka kita tinggal yakini saja. Maka di sini disebutkan Allah itu sebagai tempat pengaduan orang-orang soleh dan soleha. Maka kalau kita mengadu terus kepada makhluk, kecuali kalau meminta fatwa itu boleh, tapi tidak mengadukan, tidak terus menerus minta solusi bagaimana keadaan ini, maka itu boleh. Tetapi kalau mengadukan sampai berlebih-lebihan, jangan, serahkan ke entah itu urusan keluarga, ekonomi atau yang lainnya. Tidak ada yang aneh bagi Allah. Kalaupun tidak dikabulkan sekarang, minimal kita memikirkan, ya Allah, ternyata engkau masih senang dengan suara rintihan hamba. Karena ada hamba kalau sudah dikasih, udah tidak ada lagi berdoa, ya enggak? Ya Allah, setelah Allah berikan, tidak ada lagi doanya. Ada nggak seperti itu? Ada. Jangankan berdoa, ya udah tidak ada lagi di majelis ilmu. Kenapa? Sibuk ngurus mobilnya, mobil Alphardnya. Karena rusak pintunya, perbaiki pintunya 11 juta. Pintunya itu 11 juta, yang pakai yang kecil itu. Itu adalah merupakan kesibukan dunia. Maka oleh karenanya Allah tidak mengabulkan dulu doa kita. Tetapi dibiarkan kita merintih karena dia senang dengan. Kalau antum disenangi suaranya oleh Allah, senang gak antum? Jangan putus. Kemudian masih berkaitan dengan kullu yaumin huwa fi sya'n. Kami bertanya kepada Munib bin Abdullah bin Munib al-Adhi dari ayahnya.
yaitu Abdullah bin Munib. Dia bercerita, Rasulullah SAW pernah membaca ayat ini. Lalu kami bertanya kepadanya. Beliau SAW, wahai Rasulullah, apakah kesibukan tersebut? Beliau menjawab, memberi ampunan atas suatu dosa, melapangkan kesempitan suatu kaum, meninggikan suatu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Di antara kesibukan Allah apa? Mengampuni dosa. Siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa? Banyak, semua orang berbuat dosa. Ternyata di antara kesibukan Allah itu adalah mengampuni, terus beristighfar, terus bertaubat, terus minta ampun, terus berbuat baik. Ternyata sekedar berdoa saja Allah mengampuni. Ternyata sekedar berbuat baik saja Allah mengampuni dosa kita. Maka Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Fawaidul Fawaid, orang yang bertauhid kepada Allah, kalau dia melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang pada umumnya, maka Allah akan langsung menghapus dosanya hanya sekedar berbuat baik. Apa kesalahan yang dilakukan oleh orang kafir dan dilakukan juga oleh orang mukmin, baik yang soleh maupun yang berbuat jahat? Apa kesalahan yang sama? Dosa kecil. Ya enggak? Dosa kecil. Melihat, mendengar. Ya enggak? Minimal kita mendengar orang yang sedang melakukan nyanyi, jalan, lagi lampu merah, tiba-tiba ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang mengamen gitu. Ngamennya nyanyian yang buruk lagi. Apa itu? Cinta Satu Malam. Dan itu kita dengar biasanya lampu-lampu merah kalau lagi touring di Jawa-Jawa itu. Kalau di sini udah keren nyanyinya. Ya udah yang nyanyi-nyanyi pop gitu. Udah nyanyi selawat kalau sekarang. Dulu enggak. Cinta Satu Malam. Ya. Dan seterusnya. Itu kan dosa. Yang tidak bisa dihindari di lampu merah. Ternyata setelah itu kalau kita berbuat baik, berzikir, kemudian kita bersedekah, Allah langsung hapus kesalahan. Atau apa yang kita lihat? Tak mungkin di jalan bawa motor, kita nundukkan begini. Apalagi di depan kita ada ibu-ibu. Tak tahu ibu-ibu mana itu. Udah rambut pirang, di tengahnya ada putih sedikit. Kemudian riting kanan belok kiri. Kita mau nundukkan kepala begini, nabrak. Jadi besar masalahnya. Dosa lagi kita di sini. Sekedar melihat. Ternyata di situ Allah ampuni kesalahan kita. Hanya sekedar berbuat apa? Kebaikan. Beda dengan orang lain. Orang yang tidak mentauhidkan Allah. Tidak mengesahkan Allah dalam beribadah. Ternyata orang-orang itu sebesar apapun kebaikannya tidak akan menghapus kesalahan dan dosanya. Sampai mereka meninggalkan apa? Perbuatan diri kepada Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah. Kita diberikan kesempatan untuk belajar ini. Sehingga mudah-mudahan dengan itu setiap hari Allah menyibukkan dirinya dengan mengampuni dosa-dosa kita semua. Dan semoga Allah merahmati. Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya kira cukup. Karena waktu sudah menunjukkan jam 10:30. Ada pertanyaan silakan. Adapun ayat 31 kita akan bahas. Fadhal. Tes. Ibu-ibu nulis ya. Tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa untuk masuk sholat duhur dan atau asar kita patokannya matahari ya. Kalau duhur pas di atas kita, asar pas miring sedikit. Yang saya ketahui kalau maghrib itu tanda-tanda alamnya melihat syafaq merah, Ya. betul ya? Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana tanda-tanda alam kalau masuk sholat subuh dan atau isya. Baik, barakallahu fikum. Makasih. Isya lebih mudah Isya. Isya itu lebih mudah. Ketika tanda merah yang di barat itu sudah hilang. Ya Isya, syafaq merah itu udah hilang, maka masuk waktu Isya. Subuh karena ada 2 fajar. Maka mungkin itu yang lebih sulit ya. Subuh itu ada 2 fajar.
fajar kadhib dan fajar shadiq. Kejadian alamnya adalah kalau terangnya masih berdiri menjulang tinggi, terang di timur sana, dia bisa menjulang tinggi. Warnanya agak putih. Agak putih terangnya, berarti itu masih fajar kadhib dan masih boleh sholat witir. Dan masih boleh makan sahur di bulan Ramadan. Dan itu waktu sahur yang paling tepat. Ya. Tapi kalau cahayanya sudah horizontal, berarti dia udah menyebar di atas pucuk-pucuk gunung itu, maka itu fajar shadiq. Itu cara orang dulu melihat waktu sholat subuh. Dengan kejadian apa? Kejadian alam. Karena dengan demikian mereka bisa menentukan sholat subuh. Nah, kalau kita sekarang kan tinggal lihat jam dan tinggal dengar ting, ting, ting. Yang lain. Tat, mau tanya tentang korban, Tat. Ini kalau korban itu satu sapi boleh untuk 2 orang. Iya. Nah, ini ada yang tanya, apa kalau umpamanya satu sapi untuk beberapa keluarga? Boleh. 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 Bahkan satu orang. Satu orang. Kurban itu satu sapi, satu orang boleh. Jadi 2 orang juga boleh, beberapa keluarga dengan satu sapi boleh. Boleh. Tidak masalah. Itu bagus. Bahkan itu lebih afdal. Ya. Dan pertanyaan yang sama sering ditanyakan kepada. Boleh. Bahkan ada orang, teman anak, saking senangnya dengan jawaban itu, dia beli sapi 500 kilo, beli sendiri. Hampir seton, bukan 500, tapi besar. Nah, itu boleh. Tidak apa-apa. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau apa ini? 85. Saya umur 85. Apa doa yang paling baik? Terbaik ya. Kalau doa terbaik boleh, masih minta umat panjang umur juga boleh, tidak masalah. Kemudian meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan sampai kita mati. Dan sering membaca doa dan zikir pagi. Ya. Asbahana wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fiha fi hadzal yaum khaira ma ba'dahu, jika pagi hari. A'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasal wasu'il kibar. Ya, wasu'il kibar. Su'il kibar itu akhir tua yang buruk. Maka kita mohon kepada Allah agar masa tua kita lebih baik. Karena ada orang semakin tua tak terkendali. Ada enggak? Mohon kepada Allah wasu'il kibar. Kemudian doa-doa yang lainnya, semoga Allah senantiasa menjadikan kita sebagai orang yang dikenang kebaikan. Dan itu boleh. Ini tunjukkan doanya dalam surah Al-Anbiya kalau salah. Bukan surat Al-Anbiya. Doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Surat Asy-Syu'ara. Lihat surat Asy-Syu'ara. Lupa nomor ayatnya. Ibu-ibu, ini doa buat kita semua, bukan hanya doa Nabi Ibrahim, bukan hanya ibu-ibu. Mulai dari ayat 83 ya. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannati na'im. Lihat ayat 84. Dan jadikanlah aku
buah tutur yang baik bagi orang yang datang kemudian. Artinya jadikanlah aku sebagai orang yang dikenang kebaikannya oleh anak keturunanku nanti. Ya, doa itu. Surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara, kalau mau mulai doanya dari ayat 83 ke 85. Waj'al li lisana sidqin ila akhir. Jadikanlah aku sebagai buah tutur yang baik bagi orang yang datang kemudian. Jangan kita ini menjadi buah tutur yang buruk. Ya. Begitu anak-anak kita cerita, waliyadzubillah, cerita-cerita, dulu kakek saya pemabok, kata dia begitu. Maka saya ikut mabok ini. Karena ada kakeknya. Jangan. Cerita, dulu kakek saya penghafal Quran, dulu nenek saya itu sering mengaji di Taman Yasmin. Dulu nenek saya itu suka ngomel-ngomel, setelah ngaji di Taman Yasmin jadi baik gitu kan. Jadi kenangan yang bagus oleh orang tua, oleh anak-anak kita. Demikian yang kita ingin. Waj'al li lisana sidqin ila akhir. Kemudian ada doa-doa juga yang diaturkan oleh para nabi tentang sakit, tentang rezeki, tentang kelapangan, dan banyak sekali doa-doanya di sini. Tapi di sini ada pertanyaan lagi. Apabila satu sapi dikurbankan oleh 5 orang, tadi sudah dijawab ya. Ya. Katakanlah harga sapi 7 juta, namun ada satu orang yang iurannya hanya 500.000. Artinya tidak penuh 1 juta. Apakah boleh? Boleh. Yang 7 orang itu dapat pahala ta'awun. Misalnya teman-temannya ta'awun, membantu temannya untuk beribadah. Karena ini ibadah bisa dibantu dengan apa? Uang. Bagaimana dengan halal bin halal? Apakah dibolehkan diadakan jauh setelah Idul Fitri, sudah 2 pekan? Tapi walaupun masih bulan Syawal. Definisikan dulu halal bin halal itu dan apa yang dimaksud dengan halal bin halal. Karena istilah ini istilah baru. Halal bihalal. Karena yang saya baca halal bihalal itu kalau diarabkan juga ya aneh artinya. Halal dengan yang halal. Ada juga diartikan halal dihalalkan lagi gitu. Ternyata itu hanya istilah, tujuan mereka adalah silaturahmi. Ya. Kenapa tidak diartikan saja? Artinya adalah langsung dikatakan saja acara silaturahmi keluarga. Mungkin mereka menggunakan istilah ini karena sudah familiar. Karena udah tanya ke beberapa tempat, beberapa teman, halal bihalal itu artinya kata mereka adalah silaturahmi, bertemu. Tapi kalau bisa istilah ini yang dihilangkan. Karena takut kaitannya dengan apa? Istilahnya yang bermasalah, tapi kegiatannya tidak. Karena istilah pun kita suruh hindar walaupun sama maknanya, sama tujuannya. Contoh, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mengatakan ra'ina, perhatikan kami. Walakin qulu unzurna, tapi ucapkanlah unzurna, perhatikan kami, maknanya sama. Kenapa ra'ina tidak boleh, unzurnya harus boleh? Karena ra'ina biasanya diucapkan oleh Yahudi untuk mengejek Nabi. Ra'ina, sama bahasa Arab artinya perhatikan kami, lihat kami. Lihat ke kami gitu. Ra'ina, unzurna secara lafziyah maknanya seakan-akan sama, bahkan sama. Tapi ternyata kalimat ra'ina biasanya dipakai oleh Yahudi untuk mengejek siapa? Rasulullah. Itu. Maka istilah tadi kalau bisa dihindari. Bilang aja kita mau buat acara silaturahmi. Yang antum undang kerabat antum. Dari entah itu 7 kakek, ada yang mengatakan 4 kakek. 4 kakek ke atas itu sudah katakan silaturahmi.
Misalnya sepupu berapa? Berarti sepupu 4 ya kalau 4 kakek. Sepupu 5 apa sepupu 4? Udah sepupu berapa itu? Itu namanya silaturahmi. Nah kalau antum undang, Ustadz datang ya silaturahmi ke kami. Nah saya yang bukan kerabat antum, bukan silaturahmi ke antum. Tetapi tazawur, saling berziarah dan pahalanya juga ada. Ustadz kapan ziarah ke pondok kami? Itu tepat. Tapi kalau dikasih tahu, Ustadz kapan silaturahmi ke pondok kami? Antum kerabat anak yang mana? Kan tanya begitu. Karena rahim itu diambil dari kata rahim. Keluar dari biang yang sama. Rahim, kalau bahasa kita biang kan? Ini dapat silaturahmi. Jelas gak? Semoga Allah SWT berikan kita ampunan dan rahmat. Dan semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga semuanya menjadi orang-orang yang soleh sampai akhirat nanti. Dan semoga Allah menjaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Dan yang lebih penting, mudah-mudahan kita diberikan terus panjang umur dalam ketaatan dan keberkahan. Alhamdulillah kajian kita ini udah sampai 2025 yang kita mulai dari 2014. Ya, dari rumah seorang mayor ya. Masya Allah. Dan antum-antum yang ini belum ada dulu. Ibu yang di belakang itu sudah ada. Mudah-mudahan masih panjang umur ibu-ibu yang dulu yang buka kajian. Ya kalaupun mereka ada yang sudah wafat, mudah-mudahan ini amal jariah mereka. Ya, ana yang berbicara di sini tidak ada apa-apanya kalau tidak ada teman-teman yang menyelenggarakan kajian. Allah ini kita syukuri. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma kadziba. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.